بسم الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami sesungguhnya telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah, dan kemudian saripati itu kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim, lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu kami jadikan segumpal daging, dan daging kami jadikan tulang berulang. Dan tulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk. Sungguh maha suci Allah, pencipta paling baik." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Di dalam rahim ibu, segumpal darah itu dijadikan alaqah yang mempunyai 3 makna, yaitu segumpal darah, sesuatu yang menempel atau menggantung, dan juga lintah. Berikut adalah skemanya pada fase ini. Daerah telah muncul namun belum disirkulasi sehingga nampak seperti gumpalan darah. Selanjutnya, seperti sesuatu yang menggantung pada fase ini, embrio terlihat seperti menggantung dan menghisap makanan dari aliran darah sang ibu seperti lintah. Berikut adalah beberapa ilustrasinya. Sementara kata bahasa Arab mudghah selain mempunyai makna segumpal daging, mempunyai makna lain, yakni sesuatu yang dikunyah. Pada hari ke-28, embrio tampak seperti permen karet yang telah dikunyah karena terlihat seperti ada bekas gigitan. Presiden American Association of Clinical Anatomy
terkenal karena literaturnya yang membahas tentang embriologi dan anatomi dan memperoleh beberapa kedudukan dan kehormatan di bidang sains. Beliau masuk Islam karena telah membaca dan mendalami ayat-ayat Al-Quran di bidang embriologi dan pembentukan manusia. Beliau mengatakan tidak mungkin ayat seperti ini telah ditulis dari 7 tahun Masehi, karena apa yang terkandung dalam ayat tersebut adalah fakta yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern ini. Tidak mungkin Nabi Muhammad pasti menggunakan mikroskop, dan tidak mungkin Nabi Muhammad mengarang ayat seperti ini. Adalah kehormatan tersendiri bagi saya, karena telah memperjelas pernyataan Al-Quran tentang embriologi sangat jelas bagi saya, bahwa pernyataan tersebut benar-benar sampai kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengetahuan seperti ini baru ditemukan berabad-abad kemudian, hal itu membuktikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan saya tidak menemukan kesulitan atas Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dasar-dasar informasi bahwa jenis kelamin manusia ditentukan oleh air mani laki-laki yang terpencar. Dalam hal ini, air mani atau sel sperma mengandung kromosom X dan Y yang kemudian akan bercampur dengan sel telur wanita yang mengandung kromosom X. Dalam hal ini, air mani yang dipancarkan ternyata hanya sebagian kecil yang menuju sel telur. Penelitian membuktikan satu sel sperma mampu membuahi sel telur setelah melalui berbagai seleksi dan kompetensi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah dia hanya setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Sejak minggu ke-8 telah mengabarkan kesempurnaan organ melalui organisasi atau proses pembentukan organ. Dalam hal ini terlihat beberapa anggota badan dan jenis kelamin. Keadaan ini akan terus mengalami perkembangan hingga menjelang kelahiran. Seperti yang tersurat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis yang artinya, sebenarnya salah seorang di antara kalian telah dipadukan ciptaan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, lalu menjadi segumpal darah, selama itu pula menjadi segumpal daging. Kemudian selama itu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Lalu ditetapkan baginya 4 hal: rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraan dan kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa embriologi manusia telah dipelajari ilmu
tetapi belum dapat menjelaskan secara detail tentang proses terbentuknya manusia. Kadang teori yang dikemukakan bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Bahkan Al-Quran telah menjelaskan secara detail bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam surat Al-Mu'minun. Allah menciptakan manusia melalui beberapa tahapan yang berasal dari tanah. Kemudian saripati itu dijadikan air mani yang disimpan di dalam yang kokoh, rahim. Kemudian dijadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu dijadikan daging.